Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar? Waalaikumsalam. Halo, suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Mohon maaf ya, kita buat cepat aja dikit. Ini lagi mati lampu nih di tempat Ibu. Bukan soal ininya, takut baterai dari laptopnya yang nggak tahan gitu ya. Ibu buka latihan kita hari ini, jadi minggu depan pagi-paginya kita kuis dulu ya. Materinya sampai materi 12.3, yaitu akselerasi, kecepatan dan akselerasi. Oke, ini share screen-nya sudah terlihat? Ya, Bu. Oke, kita lihat. Pertama, mungkin ada yang beberapa dari kalian yang sudah mengerjakan. Bagus, jadi tinggal kita sama-sama cek ulang aja. Mana ini? Inking-inkingnya mana? Bentar. Suaranya kalau sudah join tolong di mute. Oke, start inking. Oke, kita lihat di sini misalnya di latihan 11.5, di exercise 34 ini tentukan apakah setiap titik itu terletak di garis ya. Kalau kita mau nguji apakah titik itu di garis ya harus memenuhi artinya ya kan. Jadi kalau yang nomor 3A misalnya 066 ya kita masukkan berarti X-nya adalah 0, Y-nya adalah 6, dan Z-nya adalah 6. Ya kita masukkan aja 0, terturunkan. 0 sama dengan min 2 plus T, berarti T-nya adalah 2, ya kan? Kemudian Y sama dengan 6, berarti 6 sama dengan 3T, berarti T-nya juga adalah 2. Kemudian Z-nya 6 sama dengan 4 plus T, T-nya juga adalah sama dengan 2. Jadi kalau kita mau membuktikan apakah titik itu terletak di persamaan garis dalam bidang, ya harus memenuhi, dan T-nya semua harus sama. Ya, karena ini nilai T-nya semua sama, yaitu 2, berarti benar. Ini terletak di garis. Ya. Nah, berarti dengan cara yang sama kita bisa lanjutkan yang B. Kalau X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5, bagaimana? Berarti ini 2 sama dengan min 2 plus T, berarti T-nya sama dengan 4. Yang ini adalah 3 sama dengan 3T, berarti T-nya sama dengan 1, dan Z 5 berarti 5 sama dengan 4 plus T, T-nya sama dengan 1. Tidak sama ya kan? Ada T-nya yang 4, berarti ini tidak terletak pada garis. Ya, gitu aja. Sederhana, tapi memang membuktikannya harus seperti itu. Oke, dengan cara yang sama berarti Anda bisa mengerjakan 4A dan 4B ya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan yang kedua nih. Kita mau menentukan tentukan set dari persamaan parametris, kemudian dan simetriknya, jadi persamaan parametrik dan persamaan simetrik dari garis yang melalui titik-titik di sebelah kiri ini dan sejajar dengan vektor atau garisnya yang memungkinkan jika ada. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan itu, pertama kita harus tentukan dulu, titik kita udah tahu nih, nomor 5 misalnya. Titik kita X1-nya adalah 0, Y1 kita adalah 0 juga, Z1 kita adalah 0, vektor kita kan notasinya biasanya ABC, A kita adalah 3, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 5, gitu ya dari sini. Oke, berarti persamaannya adalah, kan persamaannya selalu parametrik itu kan X sama dengan X1 plus AT, gitu kan ya. Y sama dengan Y1 plus AT, gitu. BT. Kemudian Z-nya adalah Z1 plus CT, kan gitu.
Berarti persamaan parametriknya adalah berbentuk X satunya 0, berarti AT tetap 3T. Kemudian Y-nya adalah Y satunya 0 juga, BT adalah T. Dan Z-nya adalah Z satunya 0, CT 5T gitu ya kan. Dengan jadi Y-nya ini kita tulis nih X sama dengan 3T, Y sama dengan T, dan Z sama dengan 5T. Ini adalah bentuk persamaan parametriknya ya kan. Parametriknya. Sekarang gimana kalau kita mau menyatakan dalam bentuk persamaan simetriknya? Terbalik ya Ibu ya. Ini simetrik ya, sorry. Ini simetrik ya. Ini simetrik atau parametrik? Simetrik ya. Simetrik ya atau parametrik? Lupa Ibu. Kalau parametrik, parameter-parameternya kan, berarti yang disamakan gitu. Kita samakan parameternya. Ini adalah simetriknya. Ya enggak? Cek ulang. Yang mana yang simetrik, mana parametrik, ini simetriknya. Jadi sehingga parametriknya ya kita tinggal samakan. Berarti kalau E, T saja, kita samakan T-nya. Samakan parameternya ya kan. Apa? X per 3. Ini Y-nya tetap. T-nya yang Y. Kalau Z-nya adalah T-nya. Di sini adalah Z per 5. Sehingga parametriknya kita samakan T sama dengan T sama dengan T. Berarti X per 3 sama dengan Y per 1 sama dengan Z per turunkan dikit Z per 5 ya. Ini bentuk dalam parameternya. Oke? Parametriknya. Dengan cara yang sama ya tinggal kalian kerjakan juga nomor 6 dan sampai 10 sama aja. Kalau dia membuktikan oh sorry. Benar gak Ibu nih? Oh ini dia melalui titik sudah 0 ya, benar. YT. Kemudian kalau ada titik lain ini mau dicoba. Ya, kalau mau dicoba yang titik yang kedua ini nomor 5. Kemudian kalau kita coba yang bukan 000 gitu ya, nomor 7 misalnya. Min 2, 03. Nomor 7. X1-nya min 2. Y1-nya berapa? 0,3, ini 0 dan Z1-nya 3. Maka yang kita lakukan di sini adalah AA kita adalah ini dari sini. Maka A kita di sini ya, 2, 4 dengan min 2. A kita adalah 2, B kita adalah 4, C kita adalah min 2. Kita bentuk persamaan simetriknya berarti X sama dengan min 2 plus 2T. Y kita adalah 4 plus, Y-nya 0, Y1-nya 0 plus BT berarti 4T dan Z sama dengan 3 min 2T gitu ya. Kalau kita cari nilai T-nya, maka X plus 2 per 2 sama T-nya. Kemudian ini TT-nya adalah Y per 4. Dan yang ini adalah T sama dengan, gimana ini? Kalau kita jadikan negatif, Z min 3 sama dengan min 2T ya kan. Kemudian T sama dengan Z min 3 per min 2 ya. Gitu. Maka dengan cara yang sama kita samakan parameternya berarti X plus 2 per 2 sama dengan Y per 4 sama dengan Z min 3 per min 2. Gitu ya. Dengan cara yang sama kalian bisa teruskan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja sambil bertanya ya. Kita lihat nomor 11 sampai 14, kita mau menentukan persamaan parametrik. Kemudian kita juga mau menentukan persamaan simetrik. Ibu ini kayaknya terbalik deh. Parametrik dan simetriknya. Coba sambil dicari, dicek. Yang mana sih ini persamaan simetrik ya. Kalau yang sama dengan ini ya.
Kalau berdasarkan parameternya baru yang di atas, jadi terbalik ya Ibu ya. Jadi kalau yang disamakan T-nya itu berarti dalam persamaan simetrik. Jadi kita mau menentukan persamaan parametrik, kemudian kita nentuin persamaan simetrik dari garis yang melalui dua titik jika mungkin. Untuk setiap garis tentukan bilangan arahnya sebagai integer. Jadi untuk yang pertama kali yang harus kita lakukan kalau bentuknya seperti ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi kan kita sudah tahu nih titiknya cuma satu dan dia apakah melalui persamaan garis sheet tersebut. Ya, sudah tahu vektornya. Kalau yang ini kita harus bentuk dulu vektornya. Jadi misalnya untuk nomor 11, cari nomor yang bulat aja deh. Nomor 12 ya. Kita buat nih V-nya misalnya vektor arahnya yaitu PQ, misalnya kita anggap titiknya yang ini adalah P, yang ini adalah Q, maka titik kita adalah Q min P ya, yaitu berapa? Min 1 min 0 itu min 1, 2 min 4 adalah min 2, kemudian 5 min 3 adalah 2. Gitu kan? Kemudian ini karena melalui 043, kita pilih salah satu titiknya, kita ambil misalnya titik P. Maka yang kita lakukan ya kita buat persamaan parametriknya tadi seperti yang nomor sebelumnya. Kita udah tahu nih X sama dengan X1 plus AT, kemudian Y kita adalah Y1 plus BT, kemudian Z kita adalah Z1 plus CT gitu ya. Maka X1-nya ini 0 berarti AT-nya min T. Jadi X kita sama dengan min T, Y kita adalah min 2 plus 4T, kemudian Z kita adalah 2 plus 3T. Ini persamaan parametrik kita. Kemudian persamaan ini parametriknya. Kemudian kita tentukan persamaan simetriknya dari bentuk T itu. Berarti T adalah min X, kemudian 4T sama dengan Y plus 2, T itu adalah Y plus 2 per 4, kemudian 3T sama dengan Z min 2, atau T sama dengan Z min 2 per 3, sehingga kita samakan berarti min X sama dengan Y plus 2 per 4, atau bisa ditulis supaya X-nya tetap positif di atas tuh. Kita buat aja di bawah minusnya. Ini sama dengan Z min 2 per 3. Gitu ya. Oke, paham ya? Mudah kan? Sama, jadi kalau kita diminta mencari persamaan parametrik dan persamaan simetrik dari garis yang melalui dua titik, jadi kita cari dulu di dua titik itu cari vektor arahnya dulu. Jadi bilangan arah kita adalah ini. Min 1, min 2, 2 untuk kasus nomor 12. Artinya dengan cara yang sama mahasiswa bisa menentukan nomor 11, 13, dan 14 ya. Oke, mudah. Kemudian kita lanjutkan nomor 31. Di 31 sampai 34 kita mau menentukan apakah garis tersebut, dua garis ini berpotongan. Kalau iya, tentukan titik perpotongannya dan kosinus dari sudut perpotongannya. Gitu ya. Jadi kita misalnya Ibu pilih yang nomor 31 dulu. Kita tentukan dulu nih kedua vektor arahnya. Jadi misalnya nih N1 adalah vektor arahnya apa? 4, 0, min 1 ya kan? N2 kita adalah 2, 2, dan 1. Gitu. Kita harus ingat syaratnya dia dikatakan perpendicular kalau N1 kali N2 sama dengan 0. Berarti ini kedua garis ini tegak lurus gitu ya. Kemudian satunya lagi, dia kalau kelipatan skalar antara N1 dengan N2, berarti dia adalah sejajar. Gitu kan? Kalau ternyata kedua-dua ini tidak terpenuhi, ya berarti dia berpotongan gitu. Ya. Pasti dia ada sudut perpotongannya. Jadi kalau dua-dua itu tidak terpenuhi, berarti dia ada ada titik potongnya dan dia memiliki kosinus sudut potongnya, gitu ya. Jadi pertama kita buktikan dulu tegak lurus nggak.
Berarti harus dot produk antara dua vektornya. Min 1 dikali 2, 2, 1. Berapa ini? 8 ditambah 0 dikurang 1 sama dengan 7 yang tidak sama dengan 0. Jadi tidak tegak lurus, tidak perpendicular. Yang kedua, kita buktikan apakah dia merupakan kelipatan skalar. Dari sini kan terlihat bahwa bukan kelipatan skalar. Kalau ini dibagi 2, ini tidak apa, ini juga enggak. Jadi bukan juga merupakan kelipatan skalar. Gitu. Karena tidak ada, bukan merupakan kelipatan dari yang mana-mana. Jadi terbukti kalau ini tidak perpendicular, tidak juga kelipatan skalar. Berarti berpotongan. Titik potongnya apa? Dilihat aja di sini kan sama semua nih titik potongnya nih. Ada di 2, 3, dan 1. Gitu. Titik potongnya berarti di 2, 3, 1. Sama semua. Makanya dia berpotongan. Lihat ujungnya ini semua sama. Ya kan? Ini 2, 2, ini 3, ini 1. Kosinusnya gimana? Kosinusnya kan ada rumusnya. Kosinus tetanya adalah dot produknya N1, N2 dimutlakkan per panjang N1 kali panjang N2, ya kan? Kita cari dulu nih N1 kita berapa panjangnya. Dari sini. Ini panjang N1 berapa? Akar dari 16 tambah 1. Akar 17 ya. Kemudian panjang dari N2 akar 4 tambah 4 tambah 1. Akar 9. 3 ya. Oke. Dengan begitu, rumusnya N1 kali N2 tadi udah dapet tuh 7 nih. 7 per akar 17 dikali dengan 3. Atau kalau kita samakan ini berarti 7 kali 7 akar 17 per 3 akar 17. Sama-sama kan kali 7. Oh, sorry. Ini tetap ini. Ini akar 17. Gitu ya. Kalau mau menyamakan, menghilangkan akar di bawahnya. Berarti 3 kali 17 itu 51. 7 per 51 akar 17. Ini kosinus tetanya. Karena yang ditanya kosinusnya, nggak usah dicari sudutnya. Kosinus angle ya. Nggak usah kamu cari berapa nilai tetanya. Kecuali ditanya berapa besar sudutnya, baru kamu cari anti cosnya. Oke? Dengan cara yang sama berarti Anda bisa mengerjakan nomor 32, 33, dan 34. Sama aja. Kalau ternyata dia tidak terbukti sama dengan 0, berarti tidak perpendicular. Kalau ternyata bukan kelipatan skalar, berarti bukan sejajar. Berarti kalau dua-dua itu tidak terpenuhi, pastilah titik tersebut berpotongan. Kalau dia berpotongan, kita mesti tahu di ujungnya kalau sama, itu berarti titik perpotongannya. Dan sudut perpotongannya pasti ada. Paham? Kita lanjutkan berikutnya. Itu yang mudah-mudah aja. 39. Nah, 39 itu kita mau menentukan apakah bidang melalui titik tersebut. Bidang melalui titik. Ya, kalau dia melalui titik, pasti memenuhi persamaan. Itu aja kuncinya. Suatu titik itu melalui suatu bidang, melalui suatu garis, itu pasti kalau titik tersebut kita substitusikan ke bidang, ke garis, pasti memenuhi. Ya kan? Kalau tidak memenuhi, berarti bukan, tidak akan mungkin melalui. Ya, jadi paling mudah ini ngeceknya. Kita coba aja nih, misalnya nomor 39A. Kan X-nya nih udah tahu nih, X kita adalah min 7. Y kita adalah 2. Z kita adalah min 1. Ya, substitusikan berarti apa? Min 7 ditambah 2 kali 2 dikurang 4 kali min 1 min 1 sama dengan berapa? Min 7 plus 4 plus 4 min 1. Yaitu min 8 plus 8 sama dengan 0. Berarti ya melalui. Gitu. Untuk yang B-nya, kalau kita substitusikan berarti apa? 5 ditambah 2 kali 2
dikurang 4 kali 2 dikurang 1 sama dengan 5 tambah 4 dikurang 8 dikurang 1. 9 dikurang 8, 1. 1 dikurang 1, 0. Melalui juga. Ya. Gitu ya? Oke, paham? Jadi intinya, kalau suatu titik itu melalui suatu bidang ataupun melalui suatu garis, pastilah titik tersebut memenuhi persamaan garis atau persamaan bidang tersebut. Oke? Dengan cara yang sama, kalian bisa teruskan sendiri. Kemudian di halaman 65, kita diminta menentukan apakah bidang ini paralel, ortogonal, atau tidak keduanya. Kalau tidak keduanya, tentukan sudut intersection atau sudut potongnya. Jadi untuk nomor 65, kita sama aja. Caranya tadi, sama persis. Kita harus cari vektor arahnya. Dari vektor arahnya itu kita uji. Jadi sama kalau kayak dalam garis, dalam 2 dimensi, dia dikatakan tegak lurus kan pasti slope-nya kondisinya seperti apa. Garis gradiennya seperti apa. Kalau di sini kan kita berbicara bidang dalam 3 dimensi, berarti kita berbicara vektor arah. Jadi kita harus cek vektor arahnya, kalau di dot product kan hasilnya 0, berarti dia ortogonal. Kalau dia merupakan kelipatan, berarti dia paralel. Kalau tidak, berarti perpotongan. Ya. Ini kita lihat nih, kalau misalnya di 65 aja dulu. Di 65 itu kita tahu kan, N1-nya berapa? Ini kan ABC-nya ya kan? Dan ABC-nya berarti berapa? 5 min 31. Oke, N2 kita 147. Itu ya. Dari sini, kalau kita kalikan, N1 kali N2 berapa? 5 dikurang 12 ditambah 7. Ya kan, sama dengan 0. Berarti ini adalah ortogonal. Udah, kalau udah dapat 1, nggak usah dicari. Kalau dia ortogonal, dia nggak akan mungkin sejajar. Dia nggak akan mungkin berpotongan. Gitu. Kita akan teruskan mencari kalau dia ternyata tidak ortogonal. Ternyata dia tidak, tidak sejajar. Nah, baru kita tentukan apakah dia berpotongan, gitu ya. Jadi nggak usah diteruskan, pasti nggak akan memenuhi, gitu. Oke? Paham? Mudah kan? Dan nanti kalau kita kuis, mudah-mudah kayak inilah, tenang lah ya. Cuma soalnya pasti berbeda-beda, nggak akan sama. Jadi makanya Ibu bilang, latihan-latihan yang baik yang Ibu bahas, maupun yang tidak Ibu bahas, semua tolong dibaca, dipelajari, ya, supaya bisa menjawab. Ibu nggak akan ngambil soal di luar itu, gitu ya. Ambil soal yang ada di buku itulah, cari aja yang mana. Yang jelas nggak mungkin contoh soal, gitu ya. Udah ada jawabannya kalau contoh soal. Oke, berikutnya kita lihat nih sekarang 12.1 udah habis ke materi kita 11.5 tadi. Kita lanjut ke 12.1 mengenai fungsi vector valued function, fungsi bernilai vektor. Kalau di sini, kalau diminta tunjukkan segmen garis dari P ke Q ini sebagai fungsi bernilai vektor dan set dari persamaan parametrik. Nah, gitu ya. Set dari persamaan parametrik berarti kita tentukan dulu. Ini kan PQ kan kita harus bentuk dulu kan menjadi berarahnya gitu kan. Yaitu apa? 3 dikurang 0, 3 dikurang 0, kemudian 1 dikurang 0, dan 2 dikurang 0 gitu kan. Yaitu 3, 1, 2 tetap kebetulan gitu ya. Jadi aman kalau bertemu dengan titik yang 0, 0, 0 gitu. Kemudian baru kita bentuk, kita udah tahu nih melalui salah satu titik, ya dia kan harus melalui salah satu titik, ya kita bentuk aja. Kita ambil misalnya titik yang kita pilih adalah ini, paling mudah. Berarti parameter set parametrik kita jadinya ya gini, per parameter 3, karena ini 0 kan, melalui titik tadi kan X1 plus AT Y sama dengan Y1 plus BT, kemudian Z kita sama dengan Z1 plus CT, ya udah tahu nih. Ini kita adalah A, B, C, sehingga, oh ya kita harus bentuk dulu ininya ya,
fungsi bernilai vektornya. Jadi RT kita ini udah tahu nih, RT kita karena fungsi bernilai vektor nih, ya, karena ininya 0, berarti 3T ini plus 3TI ya, plus J plus 2K, gitu ya. 2TK, sorry. 2TK. Nah, ini fungsi bernilai vektor kita. Yang ini adalah parametriknya, berarti AT tadi 3T, Y-nya adalah 1, T saja. Oh, T, oh 1 ya, TJ, sorry Ibu. Ini TJ. T, Y, dan Z-nya adalah 2T. J-nya ikut nggak? Nggak. Ini J-nya nggak ikut. Ya. Terapikan yang ini. Jadinya T. Ya, ini persamaan parametriknya, dan ini adalah fungsi bernilai vektornya. Dengan cara yang sama, kalian bisa teruskan, cari dulu vektor, bilangan vektornya, kemudian bentuk jadi seperti ini, RT-nya, kemudian baru bisa ditentukan persamaan parametriknya. Langsung aja sebenarnya, nggak usah melalui titik ya. Nggak melalui titik, langsung aja, berarti ini langsung dapat persamaannya, yaitu yang ini, persamaan parametriknya. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara yang sama Anda bisa menyelesaikan nomor 16 sampai 18, ya. Kemudian kita lihat nih, ini tentukan nilai limit. Mudah juga ya. Ingat, berarti konsep-konsep limit yang sebelumnya sudah dipelajari selama kuliah kalkulus, itu tolong diingat lagi. Kalau bentuk nomor 69 kan mudah ya. 69 ini jawabannya gimana? Ini kan pi ya, T-nya mendekati pi, berarti kalau kita belum masukkan nilai limit ya berarti kita pisahkan, misalnya seperti itu ya, penulisan, cara-cara penulisannya tetap harus dibuat, kita pisahkan aja biar mudah nyarinya satu-satu. Kalau sudah mahir juga nggak apa-apa sih. TJ plus limit T menuju pi dari sin TK, tuh hasilnya masukkan T-nya PI gitu ya. Jadi kita peroleh tetap ya PI. Ini PI. Kemudian yang ini cos pi, cos 180 derajat berapa? Cos di kuadran pi ini 180 ya. Cos 180 di kuadran 2 negatif atau positif? Negatif ya? Negatif. Oke, negatif. Sehingga ini menjadi min berapa? Min J ya. Min 1 J. Sinnya, sin 180 adalah 0 ya. Sehingga ini 0. Jadi jawabannya ini aja. Oke, mudah kan? Kalau ini juga dengan cara yang sama, ini mudah. Ini ingat, ini ada rumusnya ini. Rumus turunan. Nah, tapi ini kan tinggal masukkan aja kalau ternyata dia menghasilkan dengan pembagian 0, kita harus menggunakan manipulasi, ya kan? Ingat kan? Berarti kita harus T kuadrat min, oh enggak perlu nih ya. T kuadrat karena 4 dikurang 1 enggak. Ya, ini dengan cara yang sama tinggal substitusikan nilai T-nya menuju apa. Oke? Udah ya? Udah, ini masih. Teruskan juga sendiri. Yang ini mau mencari turunan pertamanya. Juga sama aja. Mudah juga turunan pertamanya. R aksen T-nya berarti apa kalau nomor... Aduh, nah baterai Ibu sudah low nih. Ntar lagi off ini. Kita selesaikan satu ini aja, berarti 3K kuadrat I min 3J. Ya? Yang cara yang lain kalian teruskan. Dan yang ini juga nih, tentukan indefinite. Mudah ya? Bisa sendiri kan ya?
Kalian selesaikan sendiri, coba sendiri. Nggak akan dikumpul, tapi coba sendiri. Kalau velocity, speed, dan acceleration ini paham kan kemarin? Tinggal pakai ini aja, tinggal pakai apa namanya? Tinggal pakai rumus. Kalau turunan pertamanya itu berarti velocity. Kalau panjang dari turunan pertamanya itu adalah speed. Kalau turunan keduanya adalah acceleration. Ya, ingat ya rumus itu ya? Nah, oke, sip. Udah selesai. Yang lain-lainnya bisa diselesaikan sendiri. Ibu mohon maaf sekali. Masih mati lampu, baterainya juga. Oh, udah hidup, udah hidup. Udah apa-apa, kita teruskan. Sorry. Ternyata udah hidup lampunya. Udah hidup. Bisa kita teruskan. Sorry, Ibu. Buru-buru banget. Ini ternyata bisa. Nah, kita lihat lagi satu-satu biar adil. Ibu kira mati lampu masih. Aneh aja Ibu ngeliat itu ada lampu Ibu. Oke, kita lihat lagi satu-satu. Yang terakhir tadi sampai mana nih? Maaf ya, rasanya nggak puas juga nih kalau tiba-tiba harus terburu-buru kayak dikejar-kejar setan kuliah ini. Oke, kita lihat nih lagi yang sini tadi. Mana tadi? Sampai mana yang mau dibahas? Kayaknya sih mudah semua juga sih yang Ibu ambil nih memang. Ini, yang ini sudah apakah melalui titik tadi yang kalian lihat. Yang tadi Ibu ragu-ragu yang ini. Ini tadi juga line segment, kemudian set persamaan parametriknya ini bisa diteruskan. Oke, yang kemudian kedua ini limitnya kalau ada nih, misalnya kita lihat limit. Coba kita kalau lihat yang nomor 74 nih. Gimana nilai limitnya? Pangkat min tak hingga berapa? 0 nggak? 0 atau 1 ya? Seperta hingga, kalau seperta hingga kan 0 ya. Ini tak hingga per tak hingga ini apa? Tidak terdefinisi nih ya. Oh, oke. Kalau tak hingga kita ada caranya ya kan kemarin, ingat nggak? Apa caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang ingat masih di kalkulus? Fungsi transendental. Ayo, siapa yang ingat? Limit theta hingga dari pangkat min ti plus limit t menuju tak hingga dari seperti plus limit theta hingga dari t per t kuadrat plus 1. Kalau pangkat min tak hingga ini rasanya tak hingga pangkat. Ini apa ini ya? Ibu kok lupa yang ini ya? Kalau ini seperti tak hingga ya pasti 0 gitu ya, udah dapat. Kalau ini, kalau menuju tak hingga, kalau bentuknya seperti ini kita bagi dengan pangkat penyebut yang paling tinggi kan. Berarti kan ini sama-sama kita bagi dengan t kuadrat, ya kan? Ini kita bagi t kuadrat sehingga ini nilai ini masih limit t menuju tak hingga, ini t per bagi T2 berarti seperti, ini jadinya seperti, kemudian yang ini jadinya apa? T kuadrat per T kuadrat, yang ini jadi seperti kuadrat gitu kan. Nah, yang ini jadinya ini jadi 0, ini jadi 1 ditambah ini 1 per T kuadrat, ini adalah 1 bagi tak hingga adalah 0 juga. Gitu ya. Berarti ini jadinya 0. Nah, ini pangkat min T ini apa ya? Pangkat min tak hingga, coba dicek. Pangkat min tak hingga berapa? Sama dengan seper pangkat tak hingga. Pangkat tak hingga 0 atau 1 ya? 1 ya? Coba cari. Ayo, mana suaranya ini? Nggak dengeran. Ayo, apa jawabannya? Pangkat tak hingga berapa? Pangkat tak hingga. Pangkat tak hingga seper tak hingga. Oke. Pangkat tak hingga itu tak hingga. Ini jadi seper tak hingga. Seper tak hingga adalah 0 gitu ya. Berarti
0 tambah 0 tambah 0, yaitu hasilnya ini adalah 0. Ya, ingat kalau tak hingga kita gunakan cara-cara di fungsi transendental di kalkulus. Ya, kalau 0 mudah sih. Sin T per T nih, sin 0 per 0 ini apa ini? Ini lihat bentuk yang ini, Ibu lihat bentuk-bentuk khas. Ini apa hasilnya? Limit T menuju 0 dari sin T per T. Berapa nilainya? Ayo, mana suaranya? Ayo, ayo. Apa jawabannya? Sin T per T kalau limitnya T menuju 0. Ayo. Ini katanya sudah S2 semua, masa nggak tahu sih? Apa? Ini dari kalkulus ini, sifat-sifat trigono ini. Kalau kita mau selesain. Kalau bentuk rumus ini, ya kalau kita masukkan rumusnya sin 0 ya 0, T-nya 0 ya 0 per 0, jadi bentuk tak tentu. Nggak boleh kan? Berarti ini apa ini? Ini ada nih ketentuan ini. Sama kayak tangan X per X, atau X per tangan X. Ini sama juga dengan T per sin T. Ini sama aja nih bentuk ini, T per sin T juga. Hasilnya berapa nih? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Masa nggak dipanggilin? Junita, apa hasilnya Junita? Friska, hasilnya apa? Friska. Rian. Berapa Rian? Nggak kedengeran Ibu suaranya. Mana? Lupa Bu, astagfirullahaladzim. Satu lah. Satu ini. Sama kayak tangan X per X gitu kan. Itu maka kita kalau menyelesaikan limit kan seperti itu. Limit loh, ini limit masih di bab 1, ingat kembali. Makanya Ibu bilang, saya tidak akan mengajarkan cara-cara di kalkulus 1, karena ini semua background-nya kalkulus 1, hanya saja bentuknya fungsi bernilai vektor gitu ya. Jadi kalian harus ngerti, harus ingat. Kalau E pangkat min 0, berapa ini? Ayo. Berapa E pangkat min 0? 1. Kemudian ini 1 min cos T per T ini juga nih. Bentuk-bentuk seperti ini nih harus diselesaikan dengan cara-cara yang ada di kalkulus. Ingat kalau dia T-nya menuju 0 itu pakai rumus-rumus tertentu. Jadi kalau 1 min cos T per T, coba misalnya limit T menuju 0 dari 1 min cos T per T, kita nggak bisa langsung masukkan nilainya, karena akan menjadi bentuk tak tentu kan 1 per 0. Jadi kita harus upayakan sedemikian rupa, ini bisa diselesaikan. Ini rasanya pakai rumusnya. Cos T itu, ini ada cara nih, lupa juga Ibu. Cos T itu sin tangan per sin. Disederhanakan, bentuk ini harus disederhanakan. Nah, ini lupa nih. Sin kuadrat. Jadi pikirkan, ini sama-sama dipikirkan. Ini beberapa ini yang perlu dipikirkan, Ibu tandain. Kalau kayak gini, ini udah. Yang itu yang Ibu bulatkan tadi. Ini tadi udah tahu jawabannya, ini lente. Satu kuadrat. Ini T kuadrat min 1, ini rasanya rumus yang A kuadrat min U kuadrat ya. T min 1, ini juga. Ini dia. Jika ada ya, kalau nggak bisa juga ya berarti tak ada ya. Kalau sudah nggak bisa lagi diselesaikan ya nggak bisa, berarti tak hingga. Kalau ini hasilnya tak hingga, ini tak hingga, ya udah berarti tidak ada limitnya ya gitu. Tapi jangan kalau keburu mentok langsung bilang nggak ada, kayak gini nggak bisa nih, ini ada nih, harus diselesaikan. Oke? Oke, baca sendiri. Yang ini yang kedua nih juga, nih tadi yang Ibu bilang Erikson T, yang mana lagi ada kesulitan. Ini kalau yang ini nih. Nomor 17 misalnya. Apa turunannya itu? Coba sebutkan sama-sama. Salah satu orang aja. Berapa? 3 ya. 3A cos kuadrat T, kemudian cos negatif ya, min sin T I, iya kan?
Jadi diturunkan, kemudian turunan dari cos sendiri adalah min sin. Min ini. Oke. Plus 3A sin kuadrat T cos TJ. Turunan dari K adalah 0 ya. Nggak usah. Itu ya. Kalau lupa, pakai apa? Aturan rantai. Turunkan sendiri. Misalnya gimana? Kan Y kita misalnya cos pangkat 3 nih. Kita misalkan U-nya adalah cos T. Y kita menjadi U pangkat 3. DU-nya adalah, ini harus diingat-ingat kembali terus. DU kita adalah 3U kuadrat. Yaitu 3 cos kuadrat T. Sehingga kemudian Y kita di DT ya. U cos T, U pangkat 3, DU, kemudian apa lagi? U-nya tadi cos T, ini DU DT kita adalah min sin T. T ya, sehingga DY DT kita adalah DY DU, DU DT 3 cos kuadrat T sin T min. Ya. Itu kalau cara aturan rantai. Kalau cara cepat sudah mahir, silakan di sini. Ini mudah, ini 4 akar T karena ini 4. Kalau ini T kuadrat. Nih, kalau nomor 18 ini gimana nih? T kuadrat akar T, ya sama aja dengan T kuadrat dikali T pangkat setengah, yaitu T pangkat 5/2. Ya udah mudah nih nyari turunannya. Berarti apa? 5/2 T pangkat 3/2. Udah ya. Ln T kuadrat. Gimana cara menyelesaikannya? Nih. Ln T kuadrat. Misalnya gini. Apa yang harus kita selesaikan? Ya kita misalkan juga. Kalau kita mencari-cari, kalau lupa sih, saya tidak menyarankan. Mendingan kita pakai aturan rantai. Kita misalkan U kita adalah T kuadrat. DU DT kita adalah 2T. Sehingga Y kita menjadi ln U. Turunan ln apa? Per kan? Per U. U kita adalah T kuadrat. Sehingga DY DT kita adalah DU kali DU DT. Yaitu DU-nya per U seper T kuadrat kali DU DT kita adalah 2T. Jadi 2 per T. Oke. Arkesin dan arkekos ini ada juga rumusnya. Pakai akar-akar ini. Lihat di kulit buku kalkulus atau di halaman depan atau halaman belakang kalkulus. Ada ini pasti. T sin T, T cos T. Ini gimana menyelesaikannya? Kalau RT-nya, nih. Kita lihat nih nomor 21. Kalau RT-nya adalah bentuk itu, T sin T, T cos T, T. Gimana? Ya, ini kan perkalian ya. Ya harus diselesaikan pakai rumus perkalian dong. UV, Waksen V, plus U, V aksen. Berarti apa turunannya? T cos T plus apa? T cos T plus sin T. Ya kan? Yang ini adalah min T sin T plus cos T. Dan yang ini 1. Gitu kan? Nggak usah disederhanain, nggak bisa lagi. Dan seterusnya. Yang ini cari indefinite integral, berarti kita cari integral nih. Integral ini 2T berarti apa? T kuadrat ya. T kuadrat
plus T plus T kuadrat I plus TJ plus TK. T ya, plus J. Ini juga mudah. Ini seperti len berarti integral len. Integral len ini kita harus pakai pemisalan ya. Kita harus pakai substitusi. Coba kalau integral len T. Ini ada rumusnya ya, lupa Ibu. Integral len apa? Turunan seper itu len. Integral len seper. Oh ya, integral len seper berarti dong. Salah. Turunan seper ya. Turunan seper itu adalah len. Berarti integral len seper ya, benar. Berarti ini len langsung. Ini dapatin hasilnya seper T. Ini adalah, integral seper ini turun, diintegralkan T-1 ini len berarti. Plus ini T kuadrat. Ya, kita dan seterusnya. ET juga tetap nih, integral E pangkat T, integral E pangkat T, ya E pangkat T tetap. Sin negatif cos, cos negatif sin, ini juga mudah, akar semua ini tinggal diselesaikan ini. Dikeluarkan satu-satu berarti 2TI min I gitu. Sekan kuadrat, integral sekan kuadrat karena tangen, turunan tangen kuadrat adalah sekan kuadrat, integral sekan kuadrat berarti ini tangen kuadrat ya. Integral tangen adalah sekan kuadrat, berarti integral sekan kuadrat adalah tangen. Ini adalah bentuk, ini rasanya bentuk arkes, bentuk lupa ini Bu, ini ada bentuknya nih. Ini hafalkan aja bentuknya ini. Di cross check ya, itu tugas kalian nih. Tugas kalian itu harus mencari sendiri bentuk-bentuk ini apa. Oke, yang ke terakhir, tadi yang Ibu bilang, velocity itu berarti turunan pertamanya. Kalau dari nomor 11 nih, kita lihat nih, turunannya berarti apa nih? 1 ya, 1 I aja berarti plus 5J plus 3K gitu. Panjangnya berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat adalah 1 ditambah 25 tambah 9 berapa? 35 ya. Turunan keduanya dari I ini 0, ini juga 0, dan ini juga 0. 0. Gitu ya. Hal yang sama nih tinggal diselesaikan nih kalau nomor 17. R aksen T-nya berapa? 4 min 3 sin T dan 3 cos T. Panjangnya, speednya, berarti akar dari 16 tambah 9 sin kuadrat T tambah 9 cos kuadrat T. Ini bisa dikelompokkan akar 16 ditambah 9 sin kuadrat T plus cos kuadrat T. Yaitu akar 16 ditambah 9, ini adalah 1 ya. Sama dengan akar 25, yaitu 5. Kemudian kita cari turunan keduanya. Berarti 0 ini itu adalah turunan dari ini adalah min 3 cos T tetap. 3 cos T diturunkan adalah min 3 sin T. Gitu ya. Oke? Yang lainnya bisa diselesaikan sendiri. Saya kira cukup. Tidak usah banyak-banyak. Udah jam berapa sekarang? 1:30 belum? Yap, 1:30 pas. Ada pertanyaan sampai sini?
Kira-kira itulah materinya. Jadi ingatkan dari 11.1 sampai 11.5 kita materi kuis, kemudian dari 12.1 sampai 12.3. Mungkin cuma 2 soal atau bisa lebih, tapi tergantung lah. Karena kalian ini banyak orangnya, rame ya, 40-an kali 2 soal aja lah Ibu buat. Jadi nggak terlalu capek ngoreksinya, karena soalnya pasti Ibu buat berbeda-beda, supaya kamu lebih leluasa belajar sendiri-sendiri. Kalau ada yang mau ngerjakan soal kawannya itu baik hati betul gitu ya. Maksimal 1 jam aja, mungkin Ibu tambahlah 15 menit untuk kalian submitnya. Siapa tahu ada masalah di jaringan ya. Jadi Ibu perkirakan satu soal itu 15 menit, 15 menit, 30 menit. 15 menit pertama untuk membaca soal, 30 menit untuk mengerjakan soal, dan Ibu kasih 30 menit juga untuk submitnya. Jadi usahakan jangan submit ngepas-ngepas, jangan dibiasakan. Kuliah e-learning ini jangan dibiasakan mengerjakan sesuatu itu dengan waktunya tinggal tipis sekali, karena kita nggak tahu jaringan bisa berubah kapanpun. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pagi-pagi hari Kamis kita kuis dulu sebentar, 1,5 jam. Nanti siangnya baru kita kuliah. Oke? Cukup ya? Oke. Cukup, Ibu stop share. Nanti videonya bisa dilihat kembali. Kita foto bersama dulu seperti biasa untuk bukti ini kita kehadiran bersama. Oke. Kemudian yang kedua, oke. Sorry. Salah. Oke. Oke. Kita save dulu supaya nggak hilang. Ini pertemuan kita ke 7 ya. Oke, demikian kuliah kita, latihan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tolong dipersiapkan. Jadi minggu depan langsung isi daftar hadir, kemudian langsung kerjakan soal tepat pada pukul 8. Oke? Perhatikan, nanti akan Ibu share DPNA-nya biar tahu urutan nomor berapa soal yang harus Anda kerjakan. Jadi akan ada 2 bagian, masing-masing sesuaikan dengan nomor DPNA. Hanya kerjakan soal yang punya Anda sendiri. Ngapain juga ngerjain punya orang kan? Gitu, gak akan dinilai. Oke, semoga nilainya bagus-bagus. Jadi belajar dulu, jangan lupa. Ibu ucapkan selamat belajar untuk minggu depan. Sampai berjumpa lagi. Jadi kita nggak akan kuliah pagi-paginya, kita kuliah siangnya. Oke? Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.